Nah, di video kali ini Bapak Ibu, menjelang Maret nih, kita ketahui Maret itu adalah bulannya untuk penarikan data ke Info GTK. Jadi untuk teman-teman guru perlu nih untuk nyiapin 8 data sebelum Maret itu Bapak Ibu. Nah, apa saja 8 data itu? Silahkan disimak pembahasannya. Kami akan bahas berdasarkan pengalaman kita di penarikan data tahun lalu. Ini akan membantu untuk tahun ini Bapak Ibu. Dua pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, agenda sampai 31 Maret tersebut dan 8 poin yang harus diperhatikan sebelum 31 Maret Bapak Ibu. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 45 2023 disebutkan di sini bahwa untuk sinkronisasi data untuk sertifikasinya, yaitu batas waktunya 31 Maret Bapak Ibu untuk triwulan 1. Nah, terkait data ini ada 8 hal yang Bapak Ibu harus perhatikan untuk sinkronisasi data. Ini akan mengarah ke validasi Info GTK nantinya. Nah, apa saja 8 poin itu, terutama untuk teman-teman yang baru lulus PPG, yang perdana validasi Info GTK tahun ini ya. Ini pastikan informasinya disimak baik-baik Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah NUPTK. Ini fatal sekali Bapak Ibu ya, kalau NUPTK-nya tidak aktif, terbaca tidak aktif seperti itu. Karena memang disebutkan di bawah NUPTK menjadi kunci utama untuk proses validasi tunjangan profesi. Dia menjadi kunci utama Bapak Ibu. Nah, NUPTK Bapak Ibu harus sama ya, harus sama mulai dari data di arsip NUPTK itu sendiri, kemudian di Dapodik dan di Sertiknya Bapak Ibu. Itu harus sinkron. Mulai dari namanya Bapak Ibu harus sama, kemudian tanggal lahirnya juga harus sama di NUPTK, di arsip NUPTK, di Dapodik dan Sertik. Nama dan tanggal lahir ini harus sama ya. Kemudian yang kedua, yang harusnya sudah berwarna biru dengan status valid, yaitu kepegawaian Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu statusnya PNS atau P3K ataupun non PNS, itu tetap harus seperti ini statusnya, yaitu status valid. Ini untuk jabatan PNS Bapak Ibu. Jadi semua sudah tertera dengan jelas statusnya, NIK-nya, nama, jenis kelamin, NIK, tempat dan tanggal lahir Bapak Ibu. Kemudian instansi, termasuk juga jabatannya saat ini, pastikan sesuai dengan jabatan terakhir Bapak Ibu atau SK yang Bapak Ibu terakhir dapatkan. Ya, ini salah satu contoh, ini guru status golongan 3C. Ya, TMT-nya tercantum dengan jelas dan masa kerjanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah data kelulusan sertifikasi harusnya juga sudah berwarna biru, status valid. Terutama memang di data SIMTUN dan data KSG itu harus sama Bapak Ibu, mulai dari NRG-nya Bapak Ibu ya. Kemudian sertifikatnya harus sama, linear ya. Di sini contohnya sama-sama bahasa Inggris ya di data SIMTUN maupun data KSG. Kemudian data lainnya termasuk nama sekolah, kemudian identitasnya Bapak Ibu ini harus sama ya di SIMTUN dengan KSG seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah beban mengajar. Ini minimal harus valid 24 JP. Itu tetap masih berlaku aturannya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contohnya, jam mengajarnya sudah 24 jam tapi masih mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah itu 12 jam. Kemudian menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila ya, itu juga mendapatkan tambahan jam 4 jam karena mengampu 2 rombel, maka totalnya jam linearnya 36. Ini sebenarnya sudah melebihi dari target, tapi memang barangkali di sekolah rekan guru ini yang kita ambil contoh, memang banyak tugas yang bisa dilaksanakan di sana, dan guru-guru sertifikasi lainnya pun juga sudah mencukupi ya. Kalau misalnya ada guru yang belum mencukupi, ini bisa saja dioper sebagian, misalnya wakil kepala sekolah diberikan kepada guru yang lain, atau koordinator proyek bisa diberikan. Tapi mungkin karena memang semuanya sudah cukup, jadi tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, usia harus juga statusnya sudah valid berwarna biru.
harus sama di arsip, dapodik, dan serdik. Kemudian keaktifan, pastikan Bapak Ibu sudah berwarna biru juga. Keaktifan guru Bapak Ibu sebagai PNS atau P3K harus tercatat aktif di BKN seperti itu. Selanjutnya catatan masalah ya harusnya juga sudah valid. Dan terakhir kelengkapan data juga harusnya sudah valid Bapak Ibu. Adapun yang memang hingga hari ini berwarna kuning itu validasi data. Itu masih dalam proses validasi. Dan juga yang kedua format pembayaran. Tapi ini tidak terlalu urgent karena validasi data ini sebenarnya adalah semua yang ada dari 8 poin ini Bapak Ibu sebelumnya ya. Kemudian kalau format pembayaran ini memang wewenangnya pemerintah. Kalau non ASN itu dari transfer langsung dari kementerian, sementara kalau PNS atau P3K itu dari daerah seperti itu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan yang perlu dilakukan oleh guru di format pembayaran. Ini memang ranahnya pemerintah. Yang paling penting tadi adalah 8 poin ini yang harus sudah berwarna biru. Silakan cek info GTK-nya, pastikan 8 poin ini sudah berwarna biru Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulannya ada beberapa poin yang Bapak Ibu harus pastikan sebelum penarikan data itu sudah tepat. Yang pertama, PTK-nya pastikan tetap terbaca aktif, kemudian sesuai dengan yang di dapodik dengan yang di serdiknya Bapak Ibu harus sama. Kemudian yang selanjutnya pastikan beban mengajarnya sudah terpenuhi 24 JP, entah itu dari tugas pokok mengajar ataupun dengan tambahan tugas tambahan seperti wakasek atau kepala lab atau kepala perpus. Yang pasti minimal 24 JP seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan golongannya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang ASN